siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua dan anggota KPU Kabupaten Brebes yang kami hormati, Sekretaris dan Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat Kabupaten Brebes yang kami hormati, jajaran Forkopimda Kabupaten Brebes yang kami hormati, Kepala OPD di lingkungan Kabupaten Brebes. Yang berbahagia, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas nikmat karunia sehingga telah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berkumpul sebagai sebuah jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Sebelum acara di KPU Kabupaten Brebes, 5 acara inti dan yang ke-6 penutup. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, acara yang pertama yaitu hadirin dimohon berdiri. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, mohon ampun seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Saat ini kami berkumpul dalam rangka acara di Indonesia sebagai sebuah jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Kami mohon Tuhan yang mengasihi yang bermanfaat dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan di tempat tugas kami. Ya Allah yang Maha yang mulia, jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu serta pandai mendengar. Kau Maha Pengampun. Rabbana tolong kunana min khosirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati rekan-rekan komisioner KPU Kabupaten Brebes, narasumber kita dari Fakultas Hukum UPS Tegal, Bapak Ibu yang kami hormati, produk hukum ini menjadi satu persoalan yang sangat penting karena kita tahu bahwa kita berjalan, bekerja harus selalu dilandasi dan berdasarkan landasan hukum yang sudah ditetapkan. Materi dari narasumber kita akan memberikan pencerahan kita, dan perlu Bapak Ibu ketahui, alhamdulillah untuk KPU Republik Indonesia selama ini selalu mendapat predikat ya juara 1 JDIH, Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum JDIH. Koordinasi
pengelolaan produk hukum pemilu di Indonesia sebagai sebuah jaringan dokumentasi dan informasi hukum saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Dalam kondisi aktif. Jadi kalau kita lihat sejarah JDH di KPU Brebes itu dimulai sekitar tahun 2016. Ada JDH di KPU Kabupaten Brebes. Bapak Ibu bisa melihat, mengunduh produk-produk hukum kita, produk hukum KPU Brebes khususnya dan KPU Provinsi dan KPU RI pada umumnya, termasuk juga keputusan-keputusan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Brebes. Ada juga materi menu-menu tentang putusan yang sudah pernah kita jalani, misalkan putusan PT UN maupun putusan PT TUN. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Brebes dan jajarannya, yang saya hormati segenap peserta lalu program yang dihasilkan yang saat ini menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pemilu. Dan ini ya tentu penting untuk kita perkuat sebagai penguatan literasi hukum pemilu ya, supaya yang kita bicarakan. Oke, bisa dilihat slide Indonesia tahun 1945. Tidak ada singkatan resmi, tetapi singkatan yang digunakan oleh MPR dalam sosialisasi 4 pilar itu adalah UUD NRI 1945. Jadi kalau nulis itu harus disebut sebagai lembaga tinggi negara, pejabatnya disebut sebagai pejabat tinggi negara. Tapi kalau tidak salah, dulu dalam penyusunan undang-undang pemilu mau menyebutkan KPU sebagai pejabat negara pelaksana kebijakan, lalu ada yudikatif yang mengadili, lalu ada legislatif yang membuat kebijakan undang-undang. Pejabat tinggi negara adalah yang menduduki tiga lembaga itu, ya, betul kan? Dalam praktek seperti itu, bahwa ada lembaga negara lapis pertama, ada lembaga negara lapis kedua. Nah, kayak KPU ini disebut sebagai lembaga negara lapis kedua. Nah, sementara BPK lembaga lapis pertama, tetapi tidak disebut sebagai lembaga tinggi. Nah, ya, kalau menyebut presiden paduka yang mulia, ya beda lagi, ya paduka yang mulia. Tetapi pada awal Orde Baru ini adalah lembaga yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, disebutkan sentralisasi dia Bank Indonesia, presiden permanen. KPU ini permanen Pak Edho, permanen kan? Ya, itu juga disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar ya. Nah, kalau Bawaslu permanen juga, tetapi tidak disebutkan di Undang-Undang Dasar ya. Disebutkan enggak? Tidak ya. Kemudian di bawahnya ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sering disingkat menjadi. Lalu yang ketiga, undang-undang garis miring peraturan pemerintah negara dalam Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung bebas rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat negara Indonesia kuat. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung bebas rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera.
sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat. Jadi pemilih berdaulat, negara atau memberikan tausiah. Bila dulu itu kegiatannya kegiatan kampanye bukan ya. Kalau kegiatan kampanye ya jelas tidak boleh. Apa yang dilarang undang-undangnya, undang-undang pemilu juga sudah mengatur melarang PNS untuk ikut dimobilisasi. Nanti PKP